Oke, lanjutan dari yang tadi. B, Na positif 2311 dan C adalah S2 negatif 3216 ya. 3216. Oke. Nah, kemudian ini jadikan aja nomor 1. Nah, ini nomor 2. Nah, misal dia katakan suatu atom mempunyai 13 proton, kemudian 14 neutron, kemudian dan 10 elektron. Nah, pertanyaan dia adalah berapakah nomor massa dan nomor atomnya. Oke, terus dia tanya berapakah muatannya. Nah, misal ketemu begini, otomatis kita kembali ke yang tadi, yang dia katakan yang namanya lambang unsur. Nah, ada X, lambang atom atau unsur, ada nomor atom sama dengan jumlah proton, nomor massa atau massa atom itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Oke, berarti contoh soal kita bisa kita jawab nomor 1 yang bagian A, C 12,6. Berarti jumlah proton sama dengan apa? Nah, katanya tadi jumlah proton itu jika tidak ada angka di atasnya positif negatif, katanya sama dengan nomor atom. Nah, nomor atom. Nah, cari katanya di mana posisi si nomor atom. Nomor atom di mana katanya? Nah, nomor atom dia katakan di situ adalah Oke. Nah, ini kita lihat nomor atom dan nomor massa. Nah, kalau tadi yang ibu tulis ini C12,6, nah kita harus lihat dulu sudah benar atau tidak dia tadi. Nah, katanya tadi adalah A di atas nomor atom dan di bawah Z adalah nomor massa. Nah, ini seperti tabel nomor atom, nomor massa. Berarti kalau kita lihat C di sini mana C? Nah, kalau di tabel, nah ini ibu balik aja. Nah, ini C berarti di atasnya 6, 12, di bawahnya 12,01. Nah, berarti kita akan buat dulu si contoh soal kita tadi menjadi C 6 di bawah 12, ya kan? Sesuai dengan yang tadi nomor atomnya di atas. Berarti nomor atom 6 berarti jumlah proton 6. Nah, kemudian pertanyaannya lagi berikutnya adalah si neutron. Kemudian jumlah elektron.
kita lihat jumlah elektron itu sama dengan proton, sama dengan jumlah proton, atau dia disebut juga dengan atom netral. Kenapa? Karena tidak ada tanda positif atau negatif di atas unsurnya, berarti dia netral, berarti sama dengan 6. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah dia katakan berapa jumlah neutron. Nah, jumlah neutron kita bisa dapat yang dari tadi yang disebut di sini. Nah, ini jumlah neutron itu didapat dari massa atom sama dengan atau nomor massa jumlah proton ditambah jumlah neutron. Berarti kita bisa cari seperti ini jumlah jumlah neutron. Jumlah neutron berarti dia adalah nomor massa dikurang nomor atom. Nah, berarti 12 dikurang 6 sama dengan 6. Oke, contoh berikutnya yang nomor B. Nah, B-nya itu dia tulis Na positif 2, 3, 11. Nah, berarti kita bisa ganti dulu dia menjadi Na positif 11, 23. Berarti bisa kita tulis jumlah proton. Jumlah proton itu berarti nomor massa. Kok nomor massa? Nomor atom. Nomor atom. Bisa kita tulis nomor atom berapa dia yang ada di atas. Berarti kita bisa tulis yang ada di atas ini 11. Nah, tulis 11. Kemudian jumlah elektron. Nah, jumlah elektron. Nah, elektron itu kan berarti dipengaruhi oleh yang namanya positif atau negatif. Berarti kita bisa tulis ini ada positif 1, berarti katanya melepaskan 1 elektron. Berarti dia itu posisinya jumlah elektronnya adalah Oke, katanya di sini 11. Kalau yang pertama kan dia 11 kurang 1 sama dengan 10 elektron. Oke, kemudian dia tanya apa lagi? Jumlah neutron. Jumlah neutron. Nah, jumlah neutron berarti kita bisa tulis dia itu 23 dikurang 11 sama dengan 12. Nah, kenapa di sini tidak dipengaruhi oleh si tanda positif? Karena neutron tadi posisinya adalah nomor massa kurang nomor atom, dan nomor massa 23, nomor atom 11. Berarti bisa kita tulis 23 kurang 11 sama dengan 12. Berarti yang berpengaruh untuk tanda positif dan negatif adalah untuk jumlah elektron. Berarti di sini jumlah elektron tetap karena dia netral, tidak ada tanda positif atau negatif. Nah, ini ada tanda positif berarti melepaskan 1, berarti 11 dikurang 1 sama dengan 10. Oke. Berikutnya lagi bisa kita tulis. Nah, kita masuk ke nomor C. Kalau nomor C itu dia katakan tadi C, bisa kita tulis dia S2 negatif, kemudian di atas tadi 3216 baru jadi 1632 karena yang di atas adalah katanya nomor atom, yang di bawah adalah nomor massa. Oke, nah berarti sekarang kita bisa
bisa tulis jumlah proton, katanya yang pertama. Berarti jumlah proton kita tahu itu adalah nomor massa 16, jumlah elektron berarti itu adalah 16. Nah, kalau negatif itu berarti kan dia menerima elektron. Nah, sesuai dengan ada berapa angka di atas. Nah, angka di atas untuk si S ada 2 negatif, berarti 16 tambah 2 sama dengan 18 elektron. Ini dia untuk 18 elektron. Berarti sekarang kita bisa tulis jumlah neutronnya berapa. Jumlah neutron. Nah, jumlah neutron itu tetap, berarti kita bisa dapat jumlah neutron adalah 32 kurang 16 sama dengan 16. Nah, ini dia hal pertama yang harus kita ketahui dari yang namanya jumlah proton, elektron, dan neutron. Sebelum kita masuk ke persamaan reaksi, berikutnya yang perlu kita pelajari lagi yaitu tentang yang namanya konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini kita lihat dia itu ada yang namanya secara kulit dan subkulit. Kalau secara kulit itu biasanya untuk golongan A. Nah, golongan A itu kulitnya adalah K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, seperti ini. Bisa disambungkan lagi kembali sampai berikutnya. Tapi biasanya cuma 7 sih ya. K, L, M, N, O, P, Q. Kalau kita pelajarin nggak sampai R. Karena memang dia itu ada yang namanya di tabel SPU itu ada 7. Nah, ini dia. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita itu biasa ngitung kulitnya K, L, M, N, O, P, Q. Nah, kita bisa buat kalau yang namanya masing-masing kulit itu sesuai dengan nomornya. Berarti ini nomornya adalah ini kulitnya ya, ini kulit, ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti tadi. Yang ini harus kita tahu jumlah elektron maksimum. Nah, ini simbolnya adalah 2N pangkat 2. Berarti 2 kali 1 pangkat 2. 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 4 pangkat 2. Nah, ini 2 kali 1. 1 pangkat 2 itu 1. Ini 2. Ini 2 kali 4. Ini 8. 2 kali 9, 18. 2 kali 16, 32. Nah, masuk berikutnya 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 6 pangkat 2. 2 kali 7 pangkat 2. Nah, 2 kali 25 berapa? 50. Kemudian 2 kali 36 itu 72. Kemudian 49. Karena kan 2 kali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu adalah 49 kali 2. 18, 189, 98. Nah, inilah dia jumlah elektron maksimum 2 pangkat N. Nah, karena ini bisa nyontoh golongan A saja, kita ambil contoh untuk golongan A. Semisalnya itu adalah CO. Nah, O. Nomor atomnya adalah 8. Nah, nomor atomnya 8. Semisal kita kan tidak perlu menulis ini nomor massa. Nah, tulis saja dia di bawah di sini 8. Nah, kita udah dapat 8. Kita bisa tulis. Katanya tadi urutannya adalah ini. 28, 18, 32, 50, 72, 98. Berarti kita keluarkan pertama dulu 2. 8 kan lebih dari 2. Berarti tulis 2.
8 kurang 2 itu sisanya berapa? 6, berarti langsung tulis 6. Habis dari 6 ada lagi? Gak ada. Nah, berarti inilah terakhir, berarti 26. Berarti elektron valensi dari CO, elektron valensi atau dari CO, atau itu namanya elektron terakhir dari CO itu adalah 6. Nah, ini untuk CO yang 8 nomor atomnya. Semisal ada yang agak besar sedikit, misalnya adalah si K19. Berarti ini 19, yang diminta 2 baru tulis 2. 19 kurang 2 itu berapa? 17. Nah, 17 lihat ini 8. Berarti 17 kurang 8 itu adalah 17 dikurang 8 9. Berarti masih lebih ya. Berarti tulis ini adalah 8. Nah, sisanya berapa ini? Nah, kalau ragu, nah ini tambahin aja. 2 tambah 8, 10. 10, 19 kurang 10 itu sisanya 9. Nah, 9 itu sampai nggak 18? Nggak sampai. Nah, kalau 8 sampai? Sampai. Tapi lebih 1. Berarti tulis 8-nya. Sisain 1. Nah, berarti elektron valensi untuk si K adalah sama dengan 1. Udah sampai seperti ini, kita bisa tentuin golongan dan periodenya. Nah, golongan itu ditentukan dari yang namanya elektron valensi. Elektron valensi O adalah 6, berarti yaitu adalah golongan 6A. Periode. Nah, periode itu adalah jumlah kulit. Nah, itu diingat aja. Semakin rajin ngerjain, semakin ingat. Nah, jumlah kulit, lihat. Si O ini menempati 1 angka 2, 1 angka 6. Yang ditempatin ada berapa? Ada 2 tempat. Berarti periodenya itu adalah 2, atau kulitnya ada 2. Yaitu kulit 1 dan kulit 2, isinya masing-masing. Kulit 1, 2, kulit 2, 6. Kemudian untuk si K, berarti elektron valensinya adalah 1, berarti dia adalah golongan 1A. Kemudian periode, nah periode adalah jumlah kulit, ada berapa banyak yang dia isi? 2, 8, 8, 1 itu 1, 2, 3, 4, berarti periode 4. Oke, gampang ya. Jadi jangan mikirnya susah, ini tuh golongan A. Kemudian kita akan masuk lagi yang namanya itu untuk penentuan yang secara subkulit. Nah, subkulit ini agak susah katanya, tapi sebenarnya sih gampang ya. Karena sebenarnya penentuan yang namanya unsur atau atom itu ada 2, satu kulit, satu subkulit. Nah, kalau subkulit lebih akurat ya, lebih akurat, lebih otentik karena dia menuliskannya per subkulit. Jadi berlaku untuk golongan A dan golongan B. Jadi kita lihat dulu susunan dari si subkulit tadi. Oke, susunan dari si subkulit kita bisa lihat suatu yang namanya urutan tabel. Nah, tabel ya, sebentar dari buat tabel. Oke, ini kamu coba nanti ikutin cara ibu menulis supaya kamu gampang ya. Pertama buat 1S, kemudian 2S, kemudian 3S, kemudian 4S, kemudian 5S,